Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibudut Bandung yang terkasih. Saya Pendeta Budi Cahyono Sugeng akan melayani persekutuan doa hari ini, Selasa 10 November 2020. Marilah kita siapkan hati, kiranya persekutuan doa ini bisa saling menguatkan melalui pujian, firman Tuhan dan doa syafaat. Kita mulai dengan menyanyikan NKB 116, bait 1 dan bait yang kelima. Siapa yang berpegang? Saudara sekalian, marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Tuhan terus memelihara kehidupan kami semuanya sampai saat ini dan seterusnya. Kami juga bersyukur saat ini boleh bersama-sama datang dalam persekutuan doa. Walaupun kami secara fisik berjauhan dengan saudara-saudara kami, tapi secara iman kami yakin Tuhan satukan kami. Ya bersyukur boleh bersekutu dengan Tuhan, juga dengan sesama kami, Tuhan satukan iman kami semuanya. Ya Tuhan, kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Tuhan siapkanlah kami semuanya, dan berdoa syafaat, biarlah semuanya bermakna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema renungan persekutuan doa ini adalah hidup selalu berjaga-jaga. Saya dasarkan pada Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudara sekalian, kita seringkali mendengar ungkapan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Tapi suka maupun tidak suka, hidup kita tidak lepas dari menunggu. Bahkan hampir setiap waktu kita selalu menunggu. Misalnya, menunggu air pump mengalir, menunggu sopir datang, menunggu suami pulang kerja. Bahkan di jalan raya pun kita menunggu lampu hijau pada saat kita berhenti karena lampu merah. Pada saat jalanan macet kita juga menunggu kendaraan yang di depan, dan sebagainya, banyak contoh menunggu. Tapi di antara banyak menunggu ini ada jenis menunggu yang gawat sifatnya, dalam arti menyangkut kehidupan kita dan masa depan kita selamanya. Menunggu apa yang sifatnya gawat itu? Yaitu menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan menunggu
Tuhan memanggil kita. Dua-duanya mirip. Baik menunggu kedatangan Tuhan yang kedua, maupun Tuhan memanggil kita saat perjumpaan kita dengan Tuhan muka dengan muka. Dua-duanya juga tidak bisa dipastikan kapan terjadinya. Lalu bagaimana sikap yang tepat dalam rangka menunggu baik kedatangan Tuhan Yesus yang kedua maupun kematian kita? Sikap yang tepat adalah menjadi orang yang bijaksana. Seperti bacaan Injil minggu kemarin tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, yaitu Matius 25 ayat 1-13. Tuhan ingin kita seperti gadis-gadis yang bijaksana saat menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Mereka menunggu dengan pelita yang menyala dan persediaan yang cukup, sehingga kapanpun mempelai laki-laki datang, pelita bisa tetap menyala karena minyaknya juga cukup. Saudara sekalian, pelita yang menyala dengan persediaan minyak yang cukup melambangkan iman yang hidup. Iman yang hidup itu yang bagaimana? Iman yang hidup adalah orang yang mempunyai relasi terus-menerus dengan Tuhan. Sebaliknya, iman yang mati adalah orang yang tidak peduli dengan Tuhan, tidak pernah berpikir tentang Tuhan. Iman yang hidup akan menggerakkan orang untuk hidup seirama dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan dalam hidup ini supaya kita selalu berjaga-jaga, selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan, ya kita ikuti. Berjaga-jaga itu bagaimana? Berjaga-jaga itu ya mempunyai iman yang hidup. Iman yang hidup selain mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, juga suka mendengarkan firman Tuhan, suka mendengarkan kehendak Tuhan. Maka iman yang hidup tidak lepas dari membaca dan merenungkan firman Tuhan, mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan mau melakukan kehendak Tuhan itu. Bersyukurlah kita, saudara sekalian, yang selalu menyadari bahwa hidup di dunia ini relatif singkat. Hidup di dunia ini seperti menunggu kedatangan Tuhan, atau Tuhan memanggil kita semua. Dan menunggu itulah kiranya kita bersikap yang tepat, selalu berjaga dengan terus mempunyai iman yang hidup, sehingga kapanpun Tuhan datang atau kapanpun Tuhan memanggil kita, kita siap diterima oleh Tuhan dalam sukacita abadi. Amin. Saudara sekalian, marilah sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara anggota jemaat yang sakit, yang lemah, yang dalam usia lanjut, juga pergumulan-pergumulan yang lain. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau memberikan kesempatan pada kami hidup sampai dengan saat ini. Tapi kami sadar hidup di dunia tidak selamanya. Ada saatnya nanti Tuhan mengubah semuanya, saat Tuhan datang atau saat Tuhan memanggil kami semuanya. Kiranya kami selalu siap sedia berjaga-jaga dengan terus mempunyai iman yang hidup kepadamu. Tuhan, kami bersyukur saat ini boleh bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang lemah, yang sakit, yang usia lanjut, yang dalam pemulihan. Yaitu antara lain kami berdoa bagi Ibu Trihana, Ibu Windiwanta, Ibu Lydia Chandra, Ibu Tobing, Ibu Swat, Ibu Gunawati, Ibu Rika Andreas, Ibu Tanese Tanoko, Ibu Yakin atau Tante Yakin, Ibu Lim Amoy, dan suami Joketong, juga Bapak Peng Martanto, juga Bapak Pendeta Samuel Adi Perdana, dan saudara-saudara yang lain. Ya Tuhan, tolonglah mereka semuanya dalam pergumulan sakit, pemulihan usia lanjut, mungkin juga merasa kesepian dan yang lain-lain. Tuhan terus dampingi mereka semuanya,
sehingga mereka tidak merasa sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu menyertainya, sehingga mendapatkan kekuatan. Juga untuk keluarganya, Tuhan juga berikan kesabaran dalam mendampingi mereka semuanya, juga kesehatan yang cukup. Tuhan, kami bersyukur saat ini dalam masa pandemi, kami juga boleh berkegiatan walaupun masih terbatas. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Kami terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan dalam pergumulan hidupnya, terutama karena dampak pandemi ini, dalam pergumulan ekonomi, keluarga, mungkin juga kesehatan. Bila Tuhan juga tolong mereka semuanya, agar mereka kuat dan tabah, dan terus berusaha dengan bersandar kepadamu. Saya bersyukur untuk gerejamu, GKI Taman Cibenut Bandung, dan berkati seluruh anggota jemaat simpatisan. Walaupun secara fisik kami tidak sering berjumpa, tapi Tuhan satukan kami dalam iman kami, sehingga kami boleh merasakan sebagai satu gereja di mana Tuhan adalah gembala kami yang setia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang rencana menikah minggu depan tanggal 15 November, yaitu saudara Sian Kristianto Gunawan dan Belinda Wijaya. Dan berkati persiapan mereka dalam pernikahan ini, sehingga pada saatnya nanti kebaktian dan acaranya boleh berjalan dengan lancar dan boleh memberikan kebahagiaan bagi keluarga mereka semuanya. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk penelitian, percobaan, pelaksanaan vaksinasi virus corona. Ya Tuhan, biarlah dengan perencanaan yang tepat, dengan vaksinasi yang tepat, banyak orang boleh diberikan kekebalan tubuhnya, sehingga virus corona tidak terus menjadi ancaman. Ya Tuhan, kami percaya memberikan hikmat kepada pemerintah dalam mengatur rencana vaksinasi nanti berikutnya. Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bersama menyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita jalani hidup ini dengan terus menyadari hidup pada hakikatnya adalah menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, atau Tuhan memanggil kita. Kiranya kita menunggu sebagai orang beriman yang bijaksana. Amin.